Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, seorang muslimah menyampaikan beberapa pesan kepada Ustadz Abdul Somad. Nah, saudara dalam Tuhan, sebenarnya kalau kita berpikir secara logika sehat, apa yang dia sampaikan ini untuk kebaikan Ustadz Abdul Somad dan sebenarnya cukup memberkati saudara dalam Tuhan. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita melihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung di sini, teman-teman. Kemunculan Nyai di tengah malam ini, di tengah derasnya hujan. Seperti biasa, Nyai tidak pernah lupa mendoakan semua teman-temanku, saudaraku selalu diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di sini Nyai Dewi Tanjung mau mengupas tuntas tentang Abdul Somad. Itu bukan Ustadz Dewi Tanjung. Nyai tidak pernah punya Ustadz seperti Abdul Somad ini ya. Ya, ingat itu, Nyai punya kiai sendiri yang lebih cerdas, yang lebih waras, yang nggak pernah mengkafir-kafirkan dan mengharam-haramkan orang lain, yang nggak pernah mencampur-campuri agama orang lain. Itu kiai Nyai itu hebat banget, itu ada di Jawa Timur. Ya. Nah, di sini Nyai ya mau membahas berita yang beredar luas di seantero negeri ini tentang lemesnya mulut si Abdul Somad. Sekali lagi, Abdul Somad, bukan Ustadz Dewi Tanjung. Ya, Abdul Somad ini mengharamkan permainan catur. Lalu kemarin juga beredar lagi kabar dia mengharamkan Hari Ibu. Katanya Hari Ibu itu adalah contoh perbuatan orang kafir. Jadi yang nggak kafir yang mana menurut kau? Kemarin salib orang Kristen kau bilang ada setannya di situ. Ya. Sekarang kau bilang Hari Ibu adalah haram, kafir. Kayak macam betul pula kau ini Somad. Ya. Hai Somad. Aku mau nanya sama kau. Kau bilang kalau hanya merayakan setahun sekali Hari Ibu, itu sama aja dengan perayaan orang kafir. Ya, setahun sekali hanya datang nemuin ibu. Pertanyaan aku, apa kau setiap hari nemuin ibu kau? Apa kau ada waktu setiap hari untuk bertemu sama ibu kau, melindungi dia, menjaga dia, merawat dia? Kau ada waktu nggak setiap hari untuk ibumu? Aku tanya sama kau. Hah? Dengan kesibukan kau yang ceramah keliling-keliling itu, ya, aku mau nanya sama kau, kau ada waktu nggak untuk berbakti? Tiap hari kau rawat ibumu, kau suapin di kala dia sakit, kau rawat dia di kala dia sakit, ada waktu nggak kau? Ingat itu Somad, jangan kau hanya bisa mengomong, tapi diri kau aja nggak melakukan. Ya, permainan catur juga kau bilang haram. Itu hanya permainan, bukan perjudian. Jangan-jangan karena kau nggak bisa main catur, makanya kau haram-haramkan tuh pemain catur. Ya kan? Udah ngaku aja, tampang kau sih memang nggak bisa kau main catur. Dari tampang kau aja udah kulihat kau nggak bisa main catur gitu ya. Nyai juga nggak bisa main catur, tapi Nyai nggak pernah mengharam-haramkan catur gitu loh. Ini paling sering banget nih si Somad ini nih. Mengharam-haramkan orang, mengkafir-kafirkan. Nggak ada haknya kau itu. Bukan urusan kau itu. Ya, kau haramkan, kau kafir-kafirkan, kau cuma ustadz penceramah, bukan ulama. Ingat itu, ulama beda lagi. Ini orang-orang pendukungnya si Somad ini ya, pendukung-pendukung Somad ini ya. Somad ini baru ustadz gelarnya. Itu pun harus punya sertifikat. Nantinya yang akan ajukan ke MUI untuk semua ustadz itu harus punya sertifikat dan izin ceramah, agar mulutnya nggak sembarangan mengeluarkan kata-kata ceramah. Ya, enggak. Apa-apa haram, apa-apa kafir. Permainan catur kafir, Hari Ibu haram, kafir, segala macam. Somad, sekarang aku tanya sama kau ya. Kau lahir kapan? Aku tanya, kau merayakan ulang tahun itu setiap tahun sekali nggak? Atau kau tiap hari ulang tahun, atau kau sebulan sekali ulang tahun? Hah? Itu satu. Kedua, negara ini merdeka itu setiap tanggal 17 Agustus. Dirayakannya kapan? Setahun sekali kan? Iya kan? Lebaran.
hari raya Idul Fitri atau hari raya perayaan agama lain, dirayakannya juga setahun sekali, Somat. Nggak ada yang tiap hari, nggak ada yang 3 bulan setiap bulan, nggak ada. Ya, semua perayaan itu dilakukan setahun sekali. Tapi kalau kita berbakti kepada ibu kita itu setiap hari, karena itu udah kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti, menyayangi, merawat, dan melindungi orang tua kita. Tapi memperingati hari ibu, itu kita peringati bersama-sama seluruh dunia loh. Itu luar biasa. Ruhnya dan gema gaungnya luar biasa, Somat. Pertanyaan aku, kau lahir dari mana? Kok kau nggak ada memperingati hari ibu? Ya ini kita harus bertanya, ini si Somat sama ibunya seperti apa? Baktinya kepada ibunya seperti apa? Itu harus kita tanya. Orang-orang kayak gini nih harus kita pertanyakan balik pribadi dia. Jangan dia hanya asal bisa nuduh-nuduh orang, mengkafir-kafirkan dan mengharam-haramkan orang lain. Nggak ada hak kau itu, Somat, ya. Kau hanya penceramah, kau cari makan dari ceramah. Ingat itu, ya. Faktanya begitu, kau ceramah kan dibayar, ya. Nggak mungkin kau bisa terkenal kalau kau nggak berceramah. Di Bangkinang sana nggak ada yang senang sama kau, Somat. Ingat itu. Aku udah ke Bangkinang, udah tahu bagaimana kau di sana. Jangan sampai nanti ku beberkan, aduh, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, ya Allah, jangan sampai nanti Nyai disangkakan gibah oleh manusia ini. Tapi biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membuka fakta kebenaran di atas kebenaran. Siapa Abdul Somad ini sebenarnya? Ya. Lalu Somad kau bilang hari ibu adalah perayaan orang kafir, haram. Main catur haram. Itu di salibnya orang Kristen juga itu ada setannya, jinnya, entah apalah kata kau. Berarti kau halal gitu ya, maksudnya kau halal sendiri, yang lain haram. Ya. Pertanyaan aku, Somad, satu ya, kau harus jawab itu pertanyaan aku. Lebih haram mana kita memperingati hari ibu dengan berselingkuh? Dalam Islam loh, kita bicara dengan Islam. Lebih haram mana? Memperingati hari ibu, kita menyakiti hati istri kita dan menceraikan dia demi perempuan lain. Lebih haram mana? Di dalam Al-Quran itu ada, Somad. Lebih haram mana? Memperingati hari ibu, ya, kita menjadi manusia paling munafik di dunia. Tampang boleh, alim, ya kan? Kayak Nyai bisa berkerudung, ya kan? Tapi hati kita nggak tahu, kelakuan kita nggak tahu. Banyak sekarang gayanya udah tertutup nih, jidat hitam, celana cungkring, ya sorban 10 lapis ke atas, tapi akhlaknya, ya Allah, ya Tuhan, bikin malu kita sebagai umat Islam. Nah, kepada kau ya Somat, ya, Nyai hanya pesankan sama kau ya Somat. Sebelum kau mengatakan sesuatu atau kau menuduh atau berceramah di luar sana, kau harusnya kau berikan contoh itu kepada diri kau sendiri. Ya, pertanyaan aku itu aja. Lebih haram mana memperingati hari ibu dengan berselingkuh dengan janda yang dikasih mobil atau janda kepala bank? Atau lebih haram mana kita menyakiti hati istri yang sudah berbakti sama kita? Oke Somad, tolong kau jawab itu. Semoga kau segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau mungkin lagi dalam keadaan ujub dan sombong, jadi kau merasa kau paling baik dan paling benar, padahal kau hanya manusia biasa. Kau bukan siapa-siapa, kau hanya manusia biasa. Rasulullah aja, kekasih Allah itu rendah hati, nggak pernah mengkafir-kafirkan atau mengharam-haramkan orang lain. Kau hanya ustadz dan biasa-biasa aja. Nanti kalau kau udah nggak laku jadi ustadz, hanya jadi orang biasa, Somad. Ini udah banyak contohnya lah. Paling nanti kau dapat job-job panggilan untuk ceramah juga sekali-sekali kalau kau udah nggak terkenal. Ya, ini lagi naik-naik daun aja kau, orang masih mau dengar kau ngomong. Ya, ini fakta loh. Aku Nyai membuka fakta kebenaran. Saya Muslim, berbicara padanya. Ya Abdul Somad, kau harus belajar lagi. Kau pelajari Islam itu dengan baik. Jangan mensiarkan ajaran-ajaran yang tidak baik. Jangan pernah mengkafir-kafirkan orang lain karena itu bukan hakmu. Baik, saudara Tuhan, itu videonya. Kita sudah simak apa yang disampaikan oleh seorang muslimah di video tadi, dan
sebenarnya kalau kita renungkan apa yang disampaikan, kalau boleh kita tarik kesimpulan, ya, dia mengajak Ustadz Abdul Somad ya untuk hidup toleransi ketika beliau ceramah. Ya, bagusnya beliau ceramah hal-hal yang baik yang tidak mengganggu iman orang lain, yang tidak nyinyir dengan sesembahan orang lain, ya. Seperti beberapa tahun lalu ketika Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa di atas salib ada jin kafir, ya. Saudara, itu sangat tidak bijak, ya, dan itu mengganggu iman Kristen, ya. Orang-orang Kristen, orang Katolik merasa tidak nyaman dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi seorang muslimah di video tadi sebenarnya menyampaikan supaya Ustadz Abdul Somad ketika ceramah, ya, menyampaikan hal-hal yang memberkati dan tidak nyinyir dengan agama orang lain, tidak nyinyir dengan sesembahan orang lain gitu loh, ya. Dan saya rasa apa yang beliau sampaikan di video tadi, ya, cukup baik, ya, sebenarnya kalau kita berpikir secara akal sehat, ya. Nah, saudara Tuhan, jikalau saudara tertarik dengan apa yang disampaikan oleh muslimah tadi, silahkan klik tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga jangan lupa tinggalkan komentar saudara di kolom komentar, berikan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan nama Tuhan, ya. Saudara dalam Tuhan, saya sering sampaikan bahwa, ya, kita tidak bisa pungkirin kalau di Indonesia ini, ya, kita memiliki beberapa agama yang berbeda pastinya, dan bagaimana kita bisa tetap bersatu, bagaimana kita bisa tetap damai, rukun, ya, hanya ketika kita menjunjung tinggi nilai toleransi, hanya ketika kita mau bertoleransi satu dengan yang lainnya gitu loh, ya. Tanpa toleransi saya rasa susah bagi kita untuk bisa rukun, karena kita sudah ada di atas perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, dan beberapa perbedaan lainnya yang ada di antara kita di Indonesia ini, ya. Jadi bagaimana kita bisa menerima perbedaan ini? Hanya ketika kita mau bertoleransi, ya, mau menghargai satu dengan yang lain, mau menerima perbedaan yang ada, ya. Apalagi perbedaan agama ini sangat signifikan dalam Tuhan dan sering ada polemik dalam Tuhan. Jadi kita harus benar-benar menjaga supaya nilai kerukunan ini tetap terjaga dengan mengedepankan nilai toleransi, ya. Dalam Tuhan, mari kita hidup bertoleransi. Mari kita memulai dari diri kita. Kalau kita tidak memulai dari diri kita, siapa lagi? Siapa yang kita harapkan untuk memulai toleransi di Indonesia ini, ya? Selama ini kita sudah hidup toleransi dan itu sudah baik dan perlu kita tingkatkan, ya. Walaupun masih ada beberapa orang yang susah hidup toleransi, ya. Buktinya kalau kita melihat apa yang mereka sampaikan di media misalnya, ya, mereka selalu menyinggung agama orang lain, menyinggung iman orang lain, nyinyir dengan sesembahan orang lain. Itu kan bukti intoleran saudara dalam Tuhan. Jadi sebenarnya hal itu tidak baik, ya. Sekali lagi, lebih baik kalau kita hidup toleransi, hidup saling menghargai, ya. Ketika kita menyampaikan sesuatu, alangkah baiknya, ya, kita menyampaikannya tanpa harus mengganggu iman orang lain, tanpa harus nyinyir dengan agama atau sesembahan agama lain gitu loh, ya. Sekali lagi, mari kita membangun hubungan yang baik, ya, dengan cara mengedepankan toleransi, hidup bertoleransi dan saling menghargai satu dengan yang lain. Dan kalau perlu kita harus saling membantu, saling menolong. Saya rasa itu lebih baik dalam Tuhan, ya. Jadi sekali lagi, jikalau saudara tertarik dan terberkati dengan apa yang disampaikan oleh muslimah tadi, ya, silahkan tekan tombol like dan juga share video ini supaya orang lain juga ikut terberkati. Nah, salam Tuhan, saya tidak penyelebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.